Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MT, salam hangat, salam sehat, salam akhirat. Oh iya, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya, serta senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, kali ini MT OSIS mau mempersembahkan video menarik yang berjudul Sebuah Rahasia Keutamaan Bulan Syawal. Kalian tentu tidak asing kan dengan nama bulan Syawal? Yap, bulan Syawal adalah bulan yang penuh berkah karena landasan bagi perayaan penting umat Islam, yaitu Idul Fitri atau yang sering kita sebut Lebaran. Namun, keutamaan bulan Syawal tidak hanya terbatas pada perayaan Idul Fitri, tetapi juga memiliki makna dan nilai tersendiri. Banyak sekali contoh peristiwa yang terjadi di bulan Syawal. Antara lain, yang pertama menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah. Hal itu terjadi di bulan Syawal, dan Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah. Bahkan kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah membuat cemburu istri Nabi yang lain. Sampai mereka mengutus Fatimah untuk menanyakan perkara ini kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Syafi'i ketika menyebutkan tentang keistimewaan Aisyah, beliau mengatakan kalah seluruh wanita-wanita Arab jika dikumpulkan. Kemudian dibandingkan mereka dengan ilmu Aisyah, tentu saja ilmu Aisyah menjangkau seluruh ilmu wanita-wanita Arab. Artinya, Aisyah adalah wanita yang sangat spesial bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Peristiwa yang kedua ada perang melawan Bani Qainuqa. Peristiwa perang Bani Qainuqa ma'ruf ketika ada seorang wanita muslimah dilecehkan kehormatan, disobek aurat oleh seorang Yahudi Bani Qainuqa, sehingga bangkit seorang muslim kemudian membunuh dia. Akhirnya Bani Qainuqa memburu seorang muslim, artinya mereka sudah menggagalkan perjanjian mereka yang sudah dibangun sejak lama antara Rasul, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi di kota Madinah, sampai tercetuskan sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Yang ketiga, terjadinya Perang Uhud. Kita tahu bahwa Perang Uhud adalah balas dendam dari orang-orang musyrik Quraisy karena kekalahan mereka di Badar. Sehingga bangkitlah Abu Sufyan yang ketika itu masih kufur, membawa pasukan besar dan salah satu pemimpinnya Khalid bin Walid, dan ketika itu belum masuk Islam. Yang keempat, mati syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib, singa dari singa-singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mati syahid di bulan Syawal, dan kita tahu bahwa ketika Hamzah ini masuk Islam, maka Islam semakin jaya karena orang-orang kafir Quraisy mengetahui siapa Hamzah itu, kedudukan Hamzah di hadapan mereka, mereka paham. Makanya ketika Hamzah masuk Islam, menguatkan domestik karena dia dikenal keberaniannya dan ketangguhan dalam perang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Hamzah kemudian meninggal, mati syahid di tangan seorang budak yang bernama Wahsy. Yang kelima, ada terjadinya perang Taif. Dan yang keenam, penaklukan Madain sebagai ibu kota Imperium Persia. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Madian di bulan Syawal, lengkap dengan istana Raja Parsi yang dikenal dengan nama lain Istana Putih. 7. Termasuk juga perang Bani Salim. Itu pun terjadi di bulan Syawal. 8.
Dan yang terakhir pada tahun ke-8 Perang Hunain. Perang Hunain adalah perang bersejarah di bulan Syawal, di mana banyak kabilah musyrik masuk Islam setelah tragedi perang tersebut. Meskipun awalnya mengalami kekalahan, pasukan Islam akhirnya menang dengan bantuan Allah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan ghanimah yang besar dari perang ini. Dalam pembagian harta rampasan perang, Nabi memberikan lebih banyak kepada orang-orang mu'alafutu qulubihim untuk melembutkan hati mereka. Namun, Zulhuwaisirah tidak puas dengan pembagian tersebut dan menuduh Nabi tidak adil. Nabi menegurnya dan memperingatkan bahwa dari keturunannya akan muncul orang-orang yang meremehkan ibadah dan meninggalkan agama Islam. Alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita diberkahi 29 hari berpuasa. Alangkah baiknya kita semua juga menjalankan puasa sunnah Syawal ya. Nah, kalian udah tahu belum sih? Meskipun puasa Syawal itu puasa sunnah, namun puasa Syawal jika dijalankan akan mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. Maka artinya kita jangan melewatkan puasa sunnah ini ya sahabat. Itu dia keistimewaan puasa di bulan Syawal, mudah-mudahan manfaatnya bisa tersampaikan. Materi kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.